Kali ini saya akan memberikan praktikum mengenai sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek, dan dia menunjukkan interaksi antar objek. Untuk membuat sequence diagram, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka tools kalian. Kalian bebas menggunakan tools apa saja sesuai dengan kelas masing-masing. Di sini saya menggunakan rational rows. Apabila dari kalian menggunakan rational rows, maka caranya adalah dengan klik kanan logical view, klik kanan, lalu pilih new, dan pilih sequence diagram. Nah, nama filenya kalian bisa isikan dengan studi kasus kalian. Di sini saya mempunyai suatu studi kasus. Studi kasusnya adalah registrasi mata kuliah atau yang biasa kita sebut sebagai siasat yang selalu kita lakukan di setiap awal semesternya untuk memilih jadwal kuliah kita dalam satu semester. Jadi di sini saya singkat menjadi RMK. Setelah itu kalian double klik dan klik maximize supaya dapat terlihat jelas workspace-nya. Nah, kita sudah selesai dalam membuat workspace-nya. Jadi, di dalam sequence diagram ini kita akan menggunakan beberapa komponen. Yang akan sering kita gunakan adalah objek. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sequence diagram itu menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai interaksi antar objek. Jadi di sini kita akan menggunakan komponen bernama objek. Objek ini nanti akan diisi dengan nama dari setiap objeknya. Kira-kira nanti objeknya apa saja sih yang ada di sequence diagram? Akan kita lihat nanti setelah ini. Lalu komponen yang kedua yang akan sering kita gunakan adalah object message. Dapat dikatakan bahwa sequence diagram ini mengenai aksi dan reaksi. Jadi object message ini dapat kita katakan sebagai aksi yang dilakukan. Jadi apabila ada suatu aksi, maka kita menggunakan object message. Nanti message-nya itu apa yang akan diberikan ke objek yang lain. Lalu yang kedua adalah komponen bernama message to self. Message to self ini adalah dia memberikan aksi kepada dirinya sendiri. Seperti dengan namanya message to self. Jadi to self kepada dirinya sendiri. Yang keempat adalah return message. Jika tadi ada aksi, maka selanjutnya adalah ada reaksi. Reaksi inilah yang nanti kita gunakan komponen bernama return message. Semisal dari suatu objek A memberikan message kepada objek B. Nanti dari objek B akan memberikan reaksi ke objek A dengan menggunakan komponen return message. Lalu komponen yang kelima adalah destruction marker. Destruction marker ini digunakan untuk mengakhiri suatu proses. Jadi semisal pada saat proses yang kita buat di dalam sequence diagram ini telah selesai, maka kita berikan destruction marker. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Studi kasusnya adalah registrasi mata kuliah. Pada saat registrasi mata kuliah, siapakah aktornya? Tentu saja, aktornya adalah mahasiswa. Maka dari itu, objek yang pertama adalah mahasiswa. Terkhusus untuk aktor, kita tidak menggunakan komponen objek yang ini. Tapi yang kita gunakan adalah komponen yang berbentuk stickman yang adanya di workspace use case diagram. Kita buat aktor di use case diagram. Kita beri nama mahasiswa. Lalu dari sini, dari workspace use case diagram, kita kembali ke workspace sequence diagram. Lalu kita drag
aktor mahasiswa ke workspace sequence diagram. Kita sudah menentukan satu objek, lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan objek yang kedua. Kembali lagi, karena sequence diagram merupakan gambaran atau menunjukkan interaksi suatu objek, yaitu objek yang berada di eksternal sistem dan di internal sistem. Artinya, kita butuh jembatan untuk menghubungkan antara objek eksternal dan objek internal. Nah, apa yang menjadi jembatannya? Yang menjadi jembatannya adalah UI atau User Interface. Tampilan website siasat yang kita lihat itu adalah jembatan antara objek eksternal, yaitu mahasiswa, dan objek internal. Objek internalnya ini adalah sistem dan nanti di dalamnya juga ada database. Maka objek yang kedua adalah UI. Kita gunakan komponen objek. Kita beri nama UI. Di dalam sistem, sesuatu yang menjembatani antara dua objek dinamakan boundaries. Jadi kita beri nama boundaries. Agar cepat, kalian tidak perlu klik apply atau OK, kalian bisa langsung enter saja. Lalu, objek yang ketiga. Kita sudah membuat jembatannya, yaitu UI, dan objek ketiganya adalah sistem. Double klik, lalu kita beri nama sistem. Sistem ini dinamakan controller. Untuk kalian yang sudah pernah mengambil mata kuliah PBO atau PA, pastinya kalian sudah tidak asing dengan controller ini. Controller adalah pengatur aksi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa sequence ini dapat dikatakan sebagai gambaran dari aksi-reaksi yang terjadi di dalam sistem. Kita beri nama controller. Siasat tentunya memiliki tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data-data mahasiswa, data-data mata kuliah, data-data dosen. Data-data ini disimpan di dalam sebuah database. Maka objek yang keempat adalah database. Dan di sini kita beri nama database atau DB mahasiswa. Database ini disebut sebagai entity. Yaitu data-data yang perlu untuk disimpan. Apakah saat kita registrasi mata kuliah hanya berfokus pada data-data mahasiswa saja? Kan tidak, maka dari itu kita membutuhkan satu database lagi, yaitu database mata kuliah. Di sini saya singkat menjadi DB matkul. Sama, ini disebut sebagai entity. Setelah objek-objek yang telah kita tentukan, langkah selanjutnya adalah kita menentukan apa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Saat kita akan melakukan registrasi mata kuliah, pastinya kita harus login dulu ke website siasat. Sambil sama-sama kita bayangkan ya, pada saat kita pertama kali masuk ke website siasat, tampilan apa yang kita dapatkan, dan apa yang harus kita inputkan ke dalam website tersebut. Saat pertama kali kita masuk, dan kita melihat tampilan login, maka yang kita lakukan adalah input name dan password agar kita bisa masuk ke halaman siasat. Berarti mahasiswa memberikan message ke UI berupa input name. Name ini sebagai username. Lalu bersamaan dengan input name, kita kan bukan hanya input name saja pada saat akan login, tapi kita juga memasukkan password. Berarti message selanjutnya adalah input password. Setelah mahasiswa telah melakukan aksi di dalam UI, karena UI hanyalah jembatan agar mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan sistem. Maka dari itu, UI memberikan message atau memberikan aksi ke sistem berupa request. Request apa sih? Request apakah inputan NIM dan password yang dimasukkan oleh mahasiswa itu sudah benar atau belum. Karena kita mau melihat data, maka kita akan berhubungan dengan database. Pada saat ada request ke sistem, dan itu berhubungan dengan database, maka database akan langsung otomatis terbuka. Kita menggunakan objek message to self.
Di sini kita beri nama Open DB mahasiswa. Lalu dari sistem akan mencoba mencari atau mendapatkan apakah NIM dan password yang diinputkan oleh mahasiswa itu sudah benar atau belum. Di sini message-nya kita beri get NIM underscore mahasiswa, buka kurung, tutup kurung, enter. Ada perbedaan mengenai message yang diberikan dari sistem ke database, yaitu ada 3 message. Yang pertama adalah get. Get ini lebih seperti mencari. Jika sistem akan menampilkan sesuatu, maka message-nya adalah get. Jika dia akan mencari sesuatu, message-nya juga akan get. Di sini, case-nya adalah sistem akan mencari apakah NIM dan password mahasiswa ini benar atau salah. Mencari NIM dan password yang dimasukkan mahasiswa ini benar atau salah. Message yang kedua adalah set. Set ini dapat diartikan sebagai update data. Apabila aktor melakukan update data, maka message yang diberikan dari sistem ke database adalah set. Yang ketiga adalah add. Message add ini diberikan sistem ke database apabila aktor menginputkan suatu data baru. Nah, karena di sini sistem akan mencari, berarti kita menggunakan get NIM mahasiswa, dan satu lagi adalah get password mahasiswa. Jika sudah, maka database akan tertutup. Kita beri nama close DB mahasiswa. Semisal kalian bertanya-tanya, gimana kalau NIM dan passwordnya itu salah? Apakah kita nanti buat sequence diulang dari awal lagi? Jawabannya tidak. Karena sequence ini dilihat secara keseluruhannya, atau karena sequence ini dilihat dari inti prosesnya. Jadi tidak ada proses looping dalam pembuatan sequence diagram. Karena di sini menjelaskan mengenai apa yang terjadi di dalam sistem apabila dilakukan suatu aksi tertentu. Outputnya seperti apa? Itulah yang akan dijelaskan oleh activity diagram. Activity diagram itu untuk menjelaskan proses yang terjadi dari input sehingga outputnya itu apa, sedangkan sequence diagram itu menjelaskan apa yang terjadi di dalam sistem. Setelah ada aksi, tentunya ada reaksi. Reaksi inilah kita menggunakan object return message. Kita membaca atau mencari data dan sudah ketemu, dari database akan memberikan message ke sistem, yaitu return done. Lalu dari sistem ke UI, dia juga akan memberikan return done. Setelah itu, mahasiswa sudah dapat melihat tampilan setelah dia melakukan aksi berupa login. Apabila NIM dan passwordnya benar, maka dia akan masuk ke halaman home siasat. Apabila salah, maka dia akan mendapatkan message bahwa NIM atau passwordnya salah. Setelah proses loginnya selesai, maka selanjutnya adalah mulai masuk ke proses registrasi mata kuliah. Yang kita lakukan pada saat registrasi mata kuliah adalah klik menu registrasi mata kuliah. Maka di sini message-nya adalah klik RMK. Lalu sama, dari UI ke sistem akan request. Karena di sini hanya akan menampilkan tampilan yang sudah tersedia dan tidak berhubungan ke database, karena tidak ada proses read, search, update, atau menambahkan sesuatu, maka dari sistem akan langsung return done, yaitu dia akan menampilkan halaman registrasi mata kuliah. Jadi dia nanti langsung return done. Yang dilakukan mahasiswa setelah klik RMK adalah klik kode matkul.
untuk melihat jadwal kuliah. Jadi ini klik kode matkul. Masih sama, dari UI ke sistem akan memberikan message berupa request. Setelah request, berbeda di sini, dia bukan hanya menampilkan saja, tetapi dia berhubungan dengan database. Misal kalian bertanya kembali, kan itu juga cuma menampilkan data, sama seperti pada saat kita klik RMK. Kenapa yang ini berhubungan dengan database? Karena pada saat kita klik kode mata kuliah, ada satu data yang secara berkala akan mengalami perubahan, yaitu kapasitas. Sehingga kita membutuhkan akses atau membutuhkan interaksi ke database. Pada saat ini database akan terbuka, dan yang terbuka adalah database mata kuliah. Open DB matkul. Lalu dari sistem akan memberikan message pada saat kalian klik kode matkul, apa saja yang kalian lihat. Yang kalian lihat kan ada kode kelas, berarti kita get kode kelas. Lalu ada nama matkul, lalu ada lagi nama dosen, lalu ada lagi jadwal matkul, dan yang terakhir adalah kapasitas kelas. Oh ya, jangan lupa dengan tutup buka dan tutup kurungnya. Setelah selesai, maka kita close DB. Close DB matkul. Karena telah selesai, maka dari database akan memberikan reaksi, yaitu return done. Return done. Dari sistem ke UI, return done. Dan outputnya adalah yang kalian lihat di website siasat setelah kalian klik kode mata kuliah. Dan aksi yang terakhir adalah kalian mulai pilih jadwalnya, kalian mau pilih kelas yang mana, kalian mau pilih jadwal yang mana, yaitu dengan cara klik kode kelas. Klik kode kelas. Sama. Dari UI ke sistem kita berikan request. Karena akan ada sesuatu yang berubah di siasat kalian, yaitu dengan adanya penambahan jadwal di KST kalian, ada interaksi dengan database. Maka dari itu database akan terbuka. Open DB matkul. Open DB matkul, lalu apa yang akan terjadi adalah message-nya adalah add jadwal matkul. Yang nantinya data ini akan masuk ke KST kalian. Jika sudah, maka close DB. Dan reaksi dari database ke sistem, yaitu return done.
Lalu dari sistem ke UI, return done. Dan outputnya berupa jadwal kalian yang bertambah di KST dan munculnya jadwal baru di KST. Karena proses RMK telah selesai, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah memberikan destruction marker di sebelah sini, yaitu tempat terakhir proses selesai. Jadi seperti ini pembuatan dari sequence diagram. Mudah bukan? Sequence diagram ini cukup simple pembuatannya. Yang penting kalian perhatikan di bagian interaksi antara sistem dan database. Apakah pada saat itu ada interaksi ke database dan database perlu OpenDB atau tidak? Contohnya saja ini, pada saat klik RMK tidak ada interaksi ke database, sehingga dari sistem tidak perlu ada message ke database karena dia menampilkan data yang sudah ada, data yang tetap dan tidak berubah. Seperti itu. Sekian tutorial pembuatan sequence diagram dari saya. Selamat mencoba, selamat belajar, semangat!